pada dosen pengampu matematika hari ini, Ibu Nani Endi Santi MA. Oke, baiklah, langsung saja kami di sini akan presentasi makalah yang berjudul Peradaban Islam pada masa Dinasti Umayyah II di Andalusia. Oke, langsung saja. Jadi Andalusia adalah nama wilayah di semenanjung Inggris yang terletak di bagian barat daya benua Eropa. Orang Arab menyebutnya Al-Andalus yang berasal dari kata Andal. Di semenanjung Iberia yang saat ini dikuasai Islam, kejayaannya membentang dari Selat Gibraltar di utara hingga Pyrenees, jadi mencakup pulau Cordoba, Malaya, Sicily, Zaragoza, dan Toledo. Umat Islam menaklukkan Spanyol pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam telah menaklukkan Afrika Utara yang kemudian menjadikan salah satu wilayah mereka sebagai provinsi di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Jadi tidak heran jika Afrika Utara dijadikan acuan penyelenggaraan wilayah Andalusia. Ada 3 pahlawan yang dinilai mempunyai peran strategis, yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Musayyib. Kemenangan demi kemenangan umat Islam tampak begitu mudah karena 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua dan faktor eksternal. Faktor internalnya meliputi sosial, politik, dan ekonomi Spanyol yang kondisinya terpuruk pada saat itu. Di sana terjadi kemiskinan, penindasan, dan kurangnya persamaan HAM. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari penguasa Islam yang pada saat itu pemimpinnya kuat, tentaranya kompak dan bersatu, dan penuh percaya diri. Mereka sangat berani menghadapi segala masalah. Dari judul makalah di atas dapat diidentifikasi ada beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Umayyah II di Andalusia. Yang kedua, para khalifah dinasti Umayyah II di Andalusia dan kemajuan dan kemunduran dinasti Umayyah II di Andalusia. Yang pertama, perkembangan Islam di Andalusia. Wilayah Andalus yang sekarang disebut Spanyol di ujung selatan dan Eropa masuk ke dalam kekuasaan dinasti Umayyah semenjak Tariq bin Ziyad bawahan Musa bin Musayyib berkairuan mengalahkan Spanyol. Jadi kemenangan ini merupakan awal bagi Tariq untuk menaklukkan kota-kota lain di Andalusia. Penguasaan umat Islam di Andalusia dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode pertama. Periode antara tahun 711 sampai 755 Masehi. Andalus diperintahkan oleh para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini Andalus secara politis belum stabil, masih terjadi kerebutan kekuasaan antar elit penguasa atau masih adanya ancaman para musuh Islam dari penguasa elit setempat. Yang kedua ada periode kedua. Periode antara tahun 755 sampai 1013 Masehi. Pada waktu itu Andalus dikuasai oleh Daulah Umayyah II. Periode ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, masa keamiran tahun 755 sampai 912 Masehi. Masa ini dimulai ketika Abdul al-Rahman al-Dakhil, seorang keturunan Bani Umayyah yang berhasil menyelamatkan diri dari pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah di Damaskus, mengambil kekuasaan di Andalus pada masa Amir yang Yusuf al-Fiqh. Ia kemudian memproklamasikan berdirinya Daulah Umayyah II. Yang kedua ada masa kekhalifahan tahun 912 sampai 1013 Masehi. Ketika Abu al-Rahman III, Amir ke-8 Bani Umayyah, menggelari diri dengan Khalifah An-Nasir di Dinillah, dilanjutkan oleh Al-Hakam II, lalu Hisham II. Pada masa ini umat Islam di Andalus mengalami kemakmuran dan kemajuan di segala bidang. Pada periode
kedua ini umat Islam Spanyol mengalami kemajuan baik dalam bidang politik maupun peradaban. Akan tetapi berbagai ancaman muncul pada pertengahan abad ketiga. Stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesyuhadaan. Namun gereja Kristen lainnya tidak menaruh simpati kepada gerakan itu karena pemerintahan Islam membolehkan kebebasan beragama, memiliki pengadilan sendiri berdasarkan hukum Kristen, ibadah tidak dilarang, dan boleh mendirikan gereja baru. Dan juga gangguan politik yang paling serius datang dari umat sendiri. Golongan pemberontak di Toledo pada tahun 852 Masehi membentuk negara kota yang berlangsung 80 tahun. Yang C, periode ketiga. Periode ini berlangsung saat pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir sampai munculnya Muluk At-Tawaif, raja-raja kelompok. Pada periode ini Spanyol juga mencapai puncak kemajuan menyaingi Daulat Abbasiyah di Baghdad. Yang keempat, D, periode keempat, yaitu pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol menjadi terpecah belah lebih dari 30 negara kecil di bawah pimpinan raja-raja Roman atau Al-Muluk At-Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Siviglia. Selanjutnya E, periode kelima. Pada periode ini terdapat satu kekuatan yang masih dominan, yaitu kekuasaan dinasti Merovingio. Selanjutnya periode ke-6 pada tahun 1258 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani al-Ahmad. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman al-Nasir. Namun secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Pada periode ini adalah akhir dari ekstensivitas Islam di Spanyol. Terus yang B, para khalifah dinasti Umayyah II di Andalus, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil dan periode 757 sampai dengan 789 Masehi. Dikenal sebagai pendiri dinasti Umayyah di Andalusia. Dia mendirikan Emirat Cordoba, membangun fondasi kekuasaan Umayyah di wilayah tersebut dan membangun sekolah-sekolah. Terus selanjutnya Hisham I, periode 789 sampai dengan 797 Masehi, dan juga berjasa dalam menegakkan hukum Islam. Terus Hakam I, periode 767 sampai dengan 821 Masehi, dikenal juga sebagai pembahas dalam bidang kemiliteran. Dialah yang memperkasai tentara bayaran di Spanyol. Terus Abdurrahman, periode 823 sampai dengan 852 Masehi, dia dikenal juga sebagai penguasa yang cinta ilmu. Terus selanjutnya Muhammad ibnu Muhammad, periode 852 sampai dengan 886 Masehi. Terus selanjutnya Khalifah Al-Mudathir, periode 886 sampai dengan 888 Masehi. Jadi selanjutnya Abdurrahman ibnu Muhammad, periode 888 sampai dengan 912 Masehi. Selanjutnya Khalifah Abdurrahman III, periode 912 sampai dengan 961 Masehi. Dia dikenal juga mendirikan Universitas Cordoba. Terus selanjutnya Khalifah Al-Hakam II, periode 961 sampai dengan 976 Masehi. Dia juga dikenal seorang kolektor buku dan gemar mendirikan perpustakaan. Terus selanjutnya Khalifah Al-Akbar, periode 976 sampai dengan 1008 Masehi. Selanjutnya Muhammad II, periode 1008 sampai dengan 1010
Selanjutnya Sulaiman Al-Mudahid periode 1009 sampai dengan 1017. Selanjutnya Abdurrahman 4 periode 117 sampai dengan 1023 Masehi. Selanjutnya Abdurrahman 5 periode 1023 sampai dengan 1027 Masehi. Selanjutnya Hisham 3 periode yang memimpin periode 1027 sampai dengan 1031. Kemajuan dan kebetulan dinasti Umayyah di Indonesia, kemajuan peradaban dalam masa lebih dari 7 abad dalam mencapai kejayaan di sana. Banyak prestasi yang mereka yang membawa Eropa di dunia pada kemajuan yang lebih kompleks. Satu, kemajuan intelektual. Lalu adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan dapat pada pikirannya banyak menghadirkan pemikir masyarakat penganut Islam. Merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas Arab. Al-Mual itu orang-orang Spanyol yang masuk Islam. Barbar dan Islam yang berasal dari Afrika. Al-Soka juga daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman yang dijual kepada pengusaha Islam untuk menjadikan cara bayaran. Yahudi Kristen sejarah budaya Arab dan Kristen yang tentang kehadiran Islam merah. Kemudian terakhir memberikan kepada terhadap pembangunan budaya. Andalus yang melahirkan kebangkitan dunia sastra dan fisik Spanyol. Filsafat atas inisiatif Al-Hakam adalah satu sampai sejarah dari waktu Masehi. Karya-karyanya filosofi dari timur dan pulau besar sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas yang mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama hubungan dunia Islam. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin dan Islam ini merupakan persiapan untuk melahirkan filosof besar pada masa semulanya. Tokoh utama dalam sejarah filsafat Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibnu al-Sayyid yang lebih dikenal dengan Ibnu Baza. Tokoh utama kedua adalah Abu Bakar Wai, penduduk asli Bani Ad. Sebuah dusun di sebelah timur Granada dewasa pada usia tahun 1185 Masehi. Banyak menulis masalah kedokteran, astronomi dan filsafat. Karya filsafatnya yang sangat terkenal adalah Al-Ilmu Riyad. Ilmu kedokteran dan matematika, astronomi, kimia dan lainnya juga. Berkembang dengan baik. Abbas Muhammad termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Dialah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Yahya al-Naqashi terkenal dalam ilmu astronomi. Dia dapat menentukan waktu detailnya gerhana matahari dan berapa lamanya. Dia juga berhasil membuat kelompok modern yang dapat menentukan jarak antara tersedia dan Ahmad berasal dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat obatan. Al-Hasan bin Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Fakih adalah dua orang ahli perkataan dari kalangan wanita dalam bidang sejarah dan geografi. Wilayah Islam bagian barat melahirkan banyak pemimpin terkenal. Ibnu Zubair dari Valencia 145 Masehi sampai 1228 Masehi. Kemudian tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Syria. Dan itu panutan dari Tahir 1300 sampai 1300 Masehi mencapai bahasa Cina.
wakatif segala simbolikas dan ada. Sedangkan Al-Quran adalah sejarah. Ingat sejarawan di atas tempat tinggal Spanyol yang pindah di dalam Afrika. Itulah sebagian nama besar dalam bidang sains. Di dalam bidang Spanyol Islam sebagai pengajar yang mengenalkan masa ini di sana adalah jihad Ibnu Wahab. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh ilmunya yang menjadi seperti pada masa Hisham Ibnu Abdul Wahab. Hal yang dikiranya diantaranya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Siyah, Sa'id Al-Barti dan Ibnu Hajar yang terkenal. Oke, baiklah. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Jelaskan apa alasan utama Abdurrahman melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan kekuasaannya di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fitria, saya ingin bertanya, apa perbedaan antara dinasti Umayyah di Damaskus dan dinasti Umayyah II di Andalusia, baik dalam aspek politik maupun budaya? Apa perbedaan? Antara dinasti Umayyah di Damaskus dan dinasti Umayyah II di Andalusia, baik dalam aspek politik maupun budaya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raja. Pertanyaannya, apa penyebab persaingan sengit antara dinasti Abbasiyah sama dinasti Umayyah di Andalusia? Mana peminat? Mau buat kurang jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kartini, saya ingin bertanya kepada Bapak. Bagaimana cara Muawiyah merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor apa yang menyebabkan dinasti Umayyah mengalami kemunduran hingga akhirnya rubuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zulaifa. Saya ingin bertanya kepada Bapak, mengapa Andalusia menjadi penting dalam sejarah Islam di dunia?
pertanyaan dari Sundari. Mengapa Andalusia menjadi penting dalam sejarah Islam di dunia? Karena yang pertama sebagai pusat peradaban, jadi tempat interaksi budaya Islam, Kristen dan Yahudi. Yang kedua sebagai kemajuan ilmu. Di situ melahirkan tokoh seperti Ibnu Rushdi dan Al-Zahrami. Terus yang ketiga sebagai penyebaran pengetahuan. Ilmu pengetahuan Islam diterjemahkan ke bahasa Latin, memengaruhi Renaissance Eropa. Yang keempat sebagai keindahan arsitektur. Jadi warisan seperti Masjid Cordoba menjadi simbol budaya Islam. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus tahun 661 sampai dengan tahun 750 Masehi dan dinasti Umayyah kedua di Andalusia tahun 756 sampai dengan 1031 Masehi memiliki perbedaan mendasar dalam aspek politik dan budaya. Adapun perbedaannya yaitu dalam aspek politik, yaitu pertama pusat kekuasaan dan wilayah. Terus yang kedua dalam sistem pemerintah. Selanjutnya hubungan dan Abbasiyah. Dalam aspek budaya yaitu pengaruh budaya, pencapaian ilmiah dan seni. Selanjutnya integrasi agama dan teknologi. Cuman apa yang berarti? Jadi saya akan menjawab pertanyaan kebetulan apa penyebab dinasti Umayyah mengalami kemunduran. Beberapa faktor diantaranya perbedaan kuasa. Warga Bani Umayyah sering terlibat berebutan kekuasaan. Khalifah Khalid memimpin banyak khalifah yang tidak menjalankan kepentingan dengan baik. Konflik etnis, konflik antara suku Arab utara dan selatan yang sudah ada sejak sebelum Islam semakin memimpin. Beberapa detik ya. Empat, pemberontak. Kaum mengawali orang Arab lalu masuk Islam memberontak karena diskriminasi. Sering ada. Lima, munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Al-Muttalib dapat hubungan dari Bani Hisham. Golongan Syiah yang kaum Mawali. Dan konflik di Andalusia menjadi konflik antara umat Islam dengan Asia yang beragama Kristen. Ya aku server apa ya? Kalau nggak server Kita saya akan menjawab pertanyaan dari Saskia. Menjelaskan apa alasan utama Abdurrahman satu melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan kekuasaannya di sana. Abdul